Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup adalah Pilihan. Hidup adalah pilihan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, keberhasilan, kesuksesan, hidup bahagia, hidup mengalami kemajuan, pada akhirnya sangat tergantung juga daripada sikap kami dalam memilih hidup. Biarlah ya Tuhan kami belajar untuk memilih sikap hidup yang tepat dan benar, karena Tuhan menyertai dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Seringkali kita bertemu dengan orang yang terpuruk dan mengatakan itu karena salah keluarga saya, karena saya dibesarkan dalam lingkungan miskin, karena saya dibesarkan dari keluarga yang broken home, karena saya tidak mendapatkan pendidikan yang sehebat orang lain, dan saya hidup memang tidak beruntung. Maka pikiran seperti itulah yang dikembangkan di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, ada sebuah kalimat yang cukup menarik. Terlahir dari keluarga miskin itu bukan pilihan. Namun jikalau sampai tua kita tetap miskin, itu adalah pilihan. Karena terlahir dari situasi yang tidak baik, situasi miskin, situasi buruk, keluarga yang tidak rukun, yang broken home, itu memang bukan pilihan. Namun setelah kita terlahir, maka pilihan itu sangat tergantung daripada sikap hidup kita. Sehingga hidup itu memang adalah pilihan. Apa yang firman Tuhan katakan yang kita baca tadi dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di sini berbicara tentang pilihan daripada sikap hati. Lingkungan kita tidak bisa memilih, keadaan kita tidak bisa memilih, namun sikap hati menentukan kemajuan hidup kita. Firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati maka pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka tawar hati sebetulnya adalah sikap yang melemahkan, yang mengkerdilkan, yang mengecilkan, yang mengkotakkan, yang membuat kita hidup di dalam sudut-sudut kehidupan yang tidak akan mengalami kemajuan. Apa yang firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati? Tawar hati berarti tidak ada semangat, tidak ada mimpi, tidak ada daya juang. Karena tawar hatilah kita membuat diri kita sendiri tidak bergerak apa-apa. Jangankan untuk berlari, jangankan untuk berjalan di tempat, jalan di tempat pun dia sudah tidak mau. Karena mengapa? Karena dia sudah tawar hati. Pernah sahabat seperjalanan bertemu dengan orang tawar hati? Apa yang dikerjakannya? Dia tidak akan mengerjakan apapun. Karena meyakini apapun yang dikerjakannya tidak pernah akan berhasil. Apapun yang dikerjakannya akan berakhir dengan kegagalan. Apapun yang dilakukannya semuanya tetap akan gelap dan tertutup pintu untuk kemajuan. Itulah sikap daripada tawar hati. Dan firman Tuhan berkata, sewaktu engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Ada kekuatan tapi sangat kecil. Kalau kecil kekuatan, kita mau bergerak seperti apa sahabat seperjalanan? Mari sahabat seperjalanan, kalau kita kembalikan ayat ini dengan perkataan yang berbeda. Jika engkau bukan tawar hati, engkau punya keteguhan hati pada masa kesesakan, maka kuatlah kekuatanmu. Kira-kira seperti demikian. Sahabat seperjalanan, pengalaman menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta puluhan tahun. Saya menyaksikan ada jemaat yang terlahir dari keluarga yang susah, bisa sukses luar biasa. Saya mengenal ada seorang jemaat yang SMP, kemudian
putus sekolah, namun dia punya semangat yang luar biasa. Dia sudah bekerja, terjun di dalam pekerjaan, lalu dari uang kerja itu dia menabung, dan saya masih ingat sekali, dia adalah teman saya. Dia membeli Vespa yang mini. Vespa zaman dulu ada dua ukuran, Vespa yang standar dan Vespa yang kecil. Dia beli Vespa yang kecil. Saya melihat semangatnya luar biasa. Dia tidak tawar hati, dia teguh hati. Dia seorang pelayan Tuhan, juga seorang anggota paduan suara, rajin melayani Tuhan. Dia punya semangat yang luar biasa. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati dia menjadi pebisnis yang berkembang, yang maju luar biasa. Apa itu ukuran maju daripada seorang sahabat seperjalanan ini? Yaitu yang seingat saya, dia selama 4 tahun berturut-turut itu menyumbang kepada gereja 1 mobil. Jadi kalau 4 tahun berarti 4 mobil. Dia menyumbang setiap tahun selama 4 tahun 1 mobil. Berarti menyumbang 4 mobil. Dan dia merasakan sukacita yang luar biasa dari berkat perjuangan karena dia tidak tawar hati. Dia teguh hati pada masa kesesakan, maka kuatlah kekuatannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada yang lulusan S1, kemudian akhirnya pengangguran. Karena dia rasa pandai, dia rasa hebat. Dia mendaftar kerja, kok gajinya kecil, dia tidak mau, dan dia tidak rela. Dia merasa dia layak untuk diperlakukan luar biasa. Sehingga dia tawar hati, mengapa sudah lulus kuliah tapi pekerjaan sulit? Karena dia sudah bermimpi terlalu besar, juga akhirnya tidak diiringi usaha, jatuh juga. Tidak punya mimpi, tidak punya usaha, tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatannya. Dan benar-benar tidak pernah dia berbuat apa-apa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang suka dengan Starbucks kopi? CEO-nya yaitu bernama Howard Schultz. Dia punya kekayaan 28,9 triliun. Padahal dia lahir di kompleks dari perumahan yang miskin. Kompleks perumahan yang miskin. Dan ada banyak tokoh-tokoh, bahkan bukan anak Tuhan sekalipun. Kalau dia teguh hati, dia tidak tawar hati pada masa kesesakan, maka besarlah kekuatannya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai. Namun yang kita perlu miliki adalah keteguhan hati, bukan ketawaran hati pada masa kesesakan. Maka kuatlah, maka besarlah kekuatanmu, bukan kecillah kekuatanmu. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita baca berulang-ulang firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, Amsal 24 ayat yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Buang pikiran-pikiran yang membuat tawar hati, negatif, merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, merasa sudah dilahirkan memang seperti demikian, tidak pernah ada kemajuan, semua tertutup dalam hidup saya, semua gelap. Maka engkau tidak akan mengalami kemajuan apapun. Namun sewaktu engkau punya keteguhan hati pada masa kesesakan, maka besarlah kekuatanmu. Allah menyertai, Allah menopang, Allah menolong. Namun engkau pun bekerja sama dengan Allah, dengan memiliki sikap-sikap yang positif, keyakinan dan iman, dan kau berjuang sebisa-bisa engkau, semaksimalnya, maka Tuhan akan memberkati engkau. Di dalam situasi yang sulit ini, biarlah firman Tuhan yang kita baca ini boleh menguatkan kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau teguh hati pada masa kesesakan, besarlah kekuatanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami belajar hidup itu adalah pilihan. Sikap hati adalah pilihan. Kami menjadi maju, kami menjadi berkembang, sangat bergantung daripada sikap hati. Kami ingin memiliki sikap hati, teguh hati pada masa kesesakan, sehingga besarlah kekuatan kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat kami yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.